Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Suari dengan NPM 211705101. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu Object Oriented Program. Dalam bahasa Python, OPP adalah paradigma program yang berfokus pada penggunaan objek dan kelas. Tujuan dari metode ini untuk mengimplementasikan entitas dunia nyata seperti interacted atau pewarisan sifat, polymorphism, dan lain-lain. Yang dalam dunia pemrograman, konsep utama dari OPP adalah untuk menyatukan data dan fungsi yang bekerja secara bersama-sama dalam satu unit, sehingga tidak ada bagian lain di luar unit tersebut yang dapat mengakses datanya. Terdapat beberapa konsep utama dari OPP yang diperhatikan. Yang pertama ada kelas, yang kedua ada objek, yang ketiga ada polymorphism, yang keempat ada encapsulation, yang kelima ada inheritance. Sesuai dengan pembahasan mengenai OPP, maka beberapa konsep penting di atas menjadi sebuah hal yang wajib untuk diperhatikan dan diimplementasikan ke dalam sebuah kode pemrograman. Konsep OOP pada bahasa Python sendiri tidak jauh berbeda dengan bahasa lain yang memungkinkan sebelumnya telah dipelajari dengan konsep yang sama, maka programmer bisa lebih fokus mengembangkan dan mengeksplor lebih dalam terkait konsep OOP dan pada Python. Capaian pembelajaran untuk mahasiswa mampu mengenai tentang OOP terutama dalam bahasa Python. Yang kedua ada mampu memahami konsep utama pada OOP. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep OOP pada kode pemrograman. Untuk materinya, OOP adalah satu metode pemrogramming yang berorientasi pada objek. Program tersebut merupakan gabungan dari berbagai konsep kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan sebuah sistem OOP. Cocok digunakan untuk membuat program yang menerapkan kehidupan sehari-hari. Dengan OOP, para pemrogramer bisa mengembangkan sistem yang berorientasi pada objek-objek tertentu. Yang kedua ada kelas. Kelas adalah sebuah kumpulan dari objek. Sebuah kelas merupakan blueprint atau prototipe dari sebuah proyek yang akan dibuat. Kelas adalah sebuah entitas logika yang mengandung atribut dan metode. Untuk memahami tentang konsep kelas, kita ambil contoh. Jika kita ingin mengidentifikasi beberapa jenis kucing yang mempunyai atribut atau ciri khas berbeda masing-masing, seperti misalnya ras, warna bulu, umur, dan sebagainya, kelas dapat memfasilitasi pengidentifikasian tiap jenis kucing berdasarkan ciri khas tersebut. Yang kedua yang seterusnya ada objek, sebuah entitas yang mempunyai kondisi dan perilaku yang sesuai dengan kelas, yang berhubungan dengan bentuk nyata dari sebuah objek, bisa berupa objek dunia nyata seperti kucing, anjing, ayam, penghapus, pulpen, dan lain-lain sebagainya. Tipe data seperti integer, string, float, bahkan array. Objek terdiri dari state, merupakan atribut dari sebuah objek seperti ras, warna bulu, dan umur kucing. Behavior merupakan perilaku dari sebuah objek seperti apakah kucing sedang bangun atau tidur. Identity, nama dari sebuah kucing, merupakan contoh dari identity.
Instance adalah kumpulan sebuah kelas untuk memperoleh atau mewarisi prototipe atau atribut dari kelas lainnya. Kelas yang memperoleh prototipe disebut derived class atau child class, dan kelas asalnya disebut sebagai base class atau parent class. Kelebihan konsep inheritance mempresentasikan relasi atau hubungan antar objek pada dunia nyata secara real. Yang kedua ada menyediakan kode yang reusable atau bisa digunakan berulang sehingga kita tidak perlu menulis kode yang sama secara berulang. Yang ketiga ada bersifat transitif, yang artinya jika kelas B mewarisi kelas A maka subkelas dari kelas B juga akan mewarisi kelas A. Polymorphism secara bahasa dimudah kita artikan mempunyai banyak bentuk. Misalnya kita perlu menentukan apakah sebuah spesies burung bisa terbang atau tidak dengan menggunakan polymorphism. Kita bisa melakukan dengan menggunakan satu fungsi. Encapsulation merupakan salah satu konsep fundamental dalam OOP. Encapsulation menjadi ide untuk membungkus data atau atribut dan metode menjadi satu unit yang sama. Konsep ini menambahkan bahasa akses sebuah variabel dan metode secara langsung untuk mencegah insiden pengubahan data tanpa izin. Langkah-langkah praktikum membuat sebuah kelas. Kita akan membuat sebuah kelas cat yang mempunyai 3 atribut yaitu name, breed, dan age. Kelas juga akan mempunyai sebuah metode yaitu speak. Ini contohnya ya. Membuat objek dari sebuah kelas. Membuat 2 buah objek dari kelas cat dan sekaligus isi atribut yang ada di dalamnya. Ini contoh kodenya. Menerapkan konsep inheritance pada kelas. Membuat 2 buah kelas di mana kelas person menjadi parent class sedangkan kelas employee menjadi child class. Konsep parent dan child merupakan implementasi dari inheritance. Ini contoh codingannya. Menerapkan konsep polymorphism pada kelas. Membuat 3 buah kelas yaitu breed sebagai parents class, eagle sebagai child class, dan bangun sebagai child class. Dalam bentuk ini berarti sebuah metode pada parent child bisa mempunyai banyak bentuk yang berbeda pada child class-nya. Ini contoh kodenya. Selanjutnya menerapkan konsep encapsulation pada kelas. Membuat sebuah kelas mobil yang mempunyai 2 buah atribut dengan hak akses berbeda. Atribut merek mempunyai hak akses privat ditandai dengan keyword underscore, sedangkan atribut type mempunyai hak akses publik. Dan ini contohnya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.